Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Lagi sama aku. Aku Lucy. Kedatangan bintang tamu kita collabs dengan Kak Pierre. Yeay. Oke. Hari ini kita mau kemana, Ci? Kita hari ini ada di situ Babakan. Ini kafenya anggota baru kita loh ya. Ini kita kena traffic jam karena macet banget guys untuk ke arah sananya. Jadi nanti kalian tunggu aja ya untuk nanti situasi dan kondisi di Itu Babakan. Di mana lagi? Di History Tragedi Misteri. Guys, kita bertiga sudah tepat berada di Danau Setu Babakan. Dan kenapa kita dari kemarin mengambil tema danau dan sekarang kita kenapa mengulik Danau Setu Babakan ini? Karena dari beberapa artikel yang kita riset itu memang di sini belum lama ini terjadi tragedinya itu tenggelam dan segala hal macam. Nah, jadi kita ulik satu persatu dari mulai histori, tragedi, misteri. Untuk historinya ini, Setu Babakan dulunya sudah ada di zaman Batavia dan dulunya itu belum berupa danau seperti ini, jadi masih rawa-rawa dengan luasnya itu sekitar 32 hektar dan mulai diresmikan itu untuk wisata cagar budaya Betawi di tahun 99. Dan di sini juga Museum Betawinya yang baru saja diresmikan di tahun 2017 oleh Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo. Untuk tragedinya yang telah kita riset dari beberapa artikel, kita menemukan ada korban 5 orang. Nanti kita cari tahu sama-sama kenapa bisa terjadi itu. Misterinya, dengar-dengar di sini ada namanya siluman buaya putih. Kalian penasaran gak sih? Buaya putih itu jelmaan dari cewek yang mau dinikahi tapi nggak mau, akhirnya mengakhiri hidupnya di sini dan dijelmain jadi buaya putih supaya awet. Karena siluman tersebut kasihan ini sama cewek ini di Teluk Malang gitu loh, rasa hibah, jadi dijadikan buaya supaya awet hidupnya. Kita cari tahu bener nggak sih? Di Setu Babakan ini kita akan ulik secara bersama di episode History Tragedi Misteri. Tepat lokasi Danau Setu Babakan. Dan energi apa ya yang Cici rasain? Apakah sama dengan danau-danau sebelumnya? Apa berbeda? Kalau dari danau-danau sebelum kita kunjungin, yang pasti berbeda banget ya, karena di sini yang pertama areanya udah lebih jauh dari kemarin. Terus berarti yang penunggunya di sini beda, karena kalau dibilang masalah danger atau serem, cuma di sini lebih serem daripada sebelumnya. Karena apa? Setiap tahun memakan korban buaya itu anak-anak, dan kebanyakan anak-anak yang tenggelam di sini laki-laki. Dan saya sempat melihat di tengah itu ada kerajaannya, tapi berbentuk masih hologram. Saya nggak ngerti ya, tipis. Kerajaan itu
tipis. Permisi, tempatnya ada di tengah sini, Buaya itu memang ada, ukurannya gede banget, tapi dia ada di dasar danau, hanya bisa dilihat sama orang yang bisa melihat, dan nggak semua orang bisa melihat. Dan kerajaan ini pun juga terkadang muncul ke permukaan, dan nggak semua orang juga bisa lihat karena dindingnya itu sangat-sangat tipis, transparan ya, hologramnya itu kelihatan banget gitu loh. Terus habis itu yang saya rasa juga di sini masalah cewek yang jadi siluman itu, sebelum dia mengakhiri hidupnya, dia sempat ngelamun di pinggiran pinggir pohon sebelum dia masuk ke dalam air. Dan dia sempat di dalam danau itu lumayan lama ya, dia memang sudah niat untuk mengakhiri hidupnya karena pacarnya nggak datang-datang. Itu lumayan lama di dalam danau baru ditemukan gitu loh, karena memang dia udah pasrah banget dan memang tidak mau hidup lagi. Dan di situ dia ditemuin sama penunggu danau ini, dan terus dirubah jadi salah satu ya mungkin selirnya untuk menjadi salah satu anggota bagian dari kerajaan yang ada di tengah sini. Dibilang serem, ya memang serem. Jadi kalau kesini kalian semua harus lebih berhati-hati, nggak boleh banyak ngelamun, terus fokus aja, nggak usah pikiran aneh-aneh, terus tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak senonoh juga di sini, karena sebenarnya di sini tempatnya tenang, sejuk, bersih, buat salah satu wisata yang bisa kalian kunjungin di Jakarta Selatan di tempatnya. Ini sekarang untuk masyarakat setempat itu digunakan selain untuk rekreasi juga untuk sebagai tada hujan, sekaligus mengurangi dampak banjir di ibu kota Jakarta ini, khususnya di daerah-daerah sini sih, karena dimanapun danau pasti untuk fungsinya itu tetap sama, nggak jauh beda dengan danau-danau sebelumnya. Kamu rasain Merah black, merah plain, terus merah black, tapi support di tengah itu tadi ada kita kelihatan kayak hologram setengah lingkaran. ya kalau yang merah yang kamu lihat itu menunjukkan memang energinya itu memang nggak baik, karena merah itu menunjukkan dari jahat ya, energi jahat sebenarnya. Kalau yang hologram itu bentuk yang tadi aku pertama ngomong, dia seperti kayak perisai. Dari kemarin sih aku udah bisa ngerasain ya, kayak ngelindungin, jagain kawasan ini. Nggak semua orang bisa melihat, nggak semua orang bisa ngerasain. Aku pun lihat tadi itu memang kerajaan itu sangat-sangat tipis, seperti kamu barusan lihat ya. Ya barusan kamu lihat itu dia berbentuk setengah lingkaran tapi tipis, bener nggak? Gitu kan yang kamu rasain kan? Terus warnanya merah, memang nggak sembarangan bisa lihat. 15 tahunan ada. Anak kecil yang minta tumbal. Kemarin tetangga saya begitu aja, minta timbal kon ulang buaya putih. Iya, setiap tumbal itu setiap tahun pokoknya minta anak kecil. Kalau dulu di sini empang, kali tengah-tengahnya gitu. Belum ada yang warung, masih polos begitu. Kalau saya datang ke sini anak mudanya bilangnya permisi gitu. Kan di sini ada ular gede gitu kalau tengah malam gitu. Pokoknya yang ular gede aja gitu, baik. Cuman nggak berani matiin, cuma langsung lewat gitu. Menjagain. Iya, takutnya kan namanya siluman atau gimana. Anak nongkrong tiba-tiba jebur gitu aja, terus tenggelam. Dicari di lokasi nggak ada, sempat ada sekitar 15 menit baru ketemu di lokasi ini, dekat-dekat sini. Ya akhirnya bocahnya meninggal, tapi dengar-dengar bocahnya lagi ngobrol aja bertiga, terus satu jebur
yang satu nolongin terus yang satu nggak ada. Harus hati-hati lah, maksudnya hati-hati sendiri, soalnya Setu Babakan kan kayak gini, danau kan ya dengar katanya si angker gitu loh maksudnya. Iya. Ya, di sini cuma bayar parkir aja, kalian bebas masuk, parkir mobil, parkir motor di sini boleh di dalam. Jadi kalian yang mau wisata alam, bisa rekreasi juga, bisa camping, bisa piknik juga di pinggir-pinggiran danau ini. Ada bebek-bebekan juga, makanan di sini juga banyak. Jadi kalian mau ke sini healing dengan biaya terjangkau, jangan lupa ke Setu Babakan. Nanti kita spill untuk suasana di sekitar sininya ya. Ada untuk camping, piknik juga bisa. Oke guys, setelah kita melakukan penelusuran ke danau, sekarang kita lagi ada di Museum Betawi. Oke, nanti kita akan ulas secara lengkap ya bagaimana situasi kondisi di Cagar Budaya Betawi ini. Ya. Oke, sekarang kita udah di Museum Betawi. Museum ini didirikan 2017 dan diresmikan oleh Presiden kita, Joko Widodo, bertujuan untuk melestarikan budaya Betawi. Kalian tahu, kalian boleh kesini kapan aja dari jam buka operasional sampai jam 5 sore. Jadi kita sebelum masuk ke museum kita harus registrasi via form. Nanti kita dapat ininya kok, linknya 17 oleh Bapak Joko Widodo. Bagus ya guys, gimana guys? Keren tempatnya, bersih, ini yang pasti. Nah, kita panas-panas di pinggir danau masih sini. Iya, ini bagus banget. Dan itu tatap gitu. You are the one.
kita closing, kita akan ada conclusion, kesimpulan gimana guys hari ini? Dari kamu dulu, apa kesannya hari ini, kesimpulan dari apa yang kita lihat hari ini? Tanggapannya sih yang pertama tadi kita udah keliling-keliling danau, kita puterin tuh situ Babakan, capek, kita tanya-tanya narasumber, tapi seru sih. Sampai ke museum ini kita terbayar sih semuanya hari ini. Lelah semua kita terbayar ya. Ya, karena kan hari ini kan first kamu hari pertama bareng kita nih ya kan. Namanya Terus kalau aku ya bersama dengan Kak Fian lebih ya sih terakhir nih endingnya lebih kebayarkan terbayar sih kan dari segi bangunannya juga ternyata bagus ya, ternyata versi modernnya tuh bener-bener bagus, reservasi dan renovasinya sih pembangunannya mantap. Dari Cici, kalau dari aku pribadi, Setu Babakan sama Museum Betawi akan menjadi salah satu destinasi wisata di Jakarta Selatan yang perlu dikunjungi dan salah satu yang boleh diagendakan buat liburan yang mungkin mau berkunjung ke sini, karena di sini lengkap banget. Di samping danaunya yang bersih, walaupun tersimpan mistis yang banyak, itu nggak perlu ditakutin lagi karena kita sendiri kan punya iman, kita punya keberanian bahwa kita manusia lebih kuat daripada hal-hal seperti itu, karena percaya Tuhan pasti melindungi kita. Jangan lupa doa juga kalau kemana-mana. Dan kalau misalnya di museum ini juga dengan bangunannya yang bagus, yang tertata rapi, yang pasti dingin, terus ada gazebo, terus ada adat-adat Betawi, rumah-rumah adat Betawi yang di belakang tadi kita lihat. Next kita akan ada surprise, jadi kita nanti bakal di luar ekspektasi karena kita kan dari episode-episode sebelumnya itu kan danau ya guys. Kita belum bisa spill dulu ya karena ini buat surprise kalian. Jadi pokoknya nanti untuk next konten episode selanjutnya itu kita akan di luar dari danau. Oke, sampai ketemu lagi di episode History Tragedi Misteri. Jangan lupa subscribe, share, komen YouTube kita biar gak ketinggalan setiap konten dari kita.